Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai sistem pertidaksamaan dua variabel. Sistem pertidaksamaan dua variabel sendiri terbagi menjadi dua macam, yaitu sistem pertidaksamaan linear dan kuadrat dua variabel, serta sistem pertidaksamaan kuadrat dan kuadrat dua variabel. Namun, video ini hanya akan membahas mengenai sistem pertidaksamaan linear dan kuadrat dua variabel. Pengertian sistem pertidaksamaan linear dan kuadrat dua variabel adalah sistem pertidaksamaan yang terbentuk dari pertidaksamaan linear dan pertidaksamaan kuadrat yang memiliki dua variabel. Bentuk umumnya sendiri adalah sebagai berikut. Yang pertama, Y kurang dari sama dengan AX ditambah B. Nah, bentuk ini merupakan bentuk linear atau berpangkat 1. Yang kedua, Y lebih dari sama dengan PX kuadrat ditambah QX ditambah R. Nah, bentuk yang kedua ini merupakan bentuk kuadrat atau berpangkat 2. Tanda pertidaksamaan ini bisa berubah menjadi kurang dari ataupun lebih dari, bisa juga kurang dari atau sama dengan, dan juga lebih dari atau sama dengan. Penyelesaian sistem pertidaksamaan linear dan kuadrat dua variabel. Penyelesaian sistem pertidaksamaan linear dan kuadrat dimulai dengan pembuatan grafik dari masing-masing pertidaksamaan. Pada pertidaksamaan linear, grafiknya adalah berupa garis lurus. Bisa dilihat pada buku modul yaitu halaman 21 yang atas. Nah, itu contohnya grafik pertidaksamaan linear. Sedangkan pada pertidaksamaan kuadrat, grafiknya adalah berupa parabola. Nah, contohnya itu yang bawahnya, tetap halaman 21, berupa lengkungan-lengkungan seperti itu. Dari kedua grafik tersebut, kemudian dipadukan dalam satu sistem koordinat kartesius sehingga memunculkan irisan dari daerah penyelesaian, yang akhirnya irisan tersebutlah yang menjadi daerah penyelesaiannya. Grafik pertidaksamaan linear satu variabel dan dua variabel adalah himpunan semua titik X, Y pada sistem koordinat kartesius yang memenuhi sistem tersebut. Grafik ini biasanya digambarkan sebagai suatu daerah yang diarsir pada sistem koordinat yang dinamakan daerah himpunan penyelesaian. Sedangkan untuk grafik pertidaksamaan kuadrat, kita harus terlebih dahulu mengetahui bentuk umum dari fungsi kuadrat, yaitu Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C, yang kemudian dilanjutkan dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut. Ini ada 3 langkah. Yang pertama, menentukan titik potong dengan sumbu X, di mana syaratnya Y sama dengan 0. Yang kedua, menentukan titik potong dengan sumbu Y, di mana syaratnya X sama dengan 0. Dan yang ketiga, menentukan titik puncak fungsi dengan rumus P, X, P, YP. Nah, XP, YP ini bernilai XP sendiri negatif B per 2A dan YP sama dengan D per negatif 4A. D ini disebut dengan determinan, di mana nilai determinan adalah B kuadrat dikurangi 4AC. Langsung pada contoh soal, gambarlah daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan berikut. Y lebih dari X dikurangi 2 dan Y lebih dari sama dengan X kuadrat ditambah 2X dikurangi 3. Langkahnya yang pertama adalah menyelesaikan pertidaksamaan yang pertama. Ini kita tulis kembali, Y lebih dari X dikurangi 2. Nah, ini tanda pertidaksamaan ini kita ganti sama dengan, jadi Y sama dengan X dikurangi 2. Nah, untuk menentukan titik koordinatnya, buat grafik, kita gambarkan tabel. Nah, tabelnya seperti ini, X, Y, X, Y. Nah, ini kita tulis 0, 0. Apabila X-nya 0, X-nya ini 0 diganti 0, maka Y-nya Y sama dengan 0 dikurangi 2, Y sama dengan negatif 2, kita tulis di sini. Kemudian apabila Y-nya 0, Y-nya 0 sama dengan 0 sama dengan X dikurangi 2.
X-nya kita pindah ruas, jadi Y dikurangi X sama dengan negatif 2. Y-nya kan 0, jadi 0 dikurangi X sama dengan negatif 2. Negatif X sama dengan negatif 2. X sama dengan 2. Nah, ini ketemu titik koordinatnya 0, negatif 2 dan 2,0. Sehingga grafiknya akan menjadi seperti ini. Ini untuk yang 0, negatif 2, ini 0, negatif 2, 0, negatif 2, dan ini untuk 2,0. Langkah selanjutnya, selesaikan pertidaksamaan yang kedua, yaitu Y lebih dari sama dengan X kuadrat ditambah 2X dikurangi 3. Nah, berhubung ini ada kuadratnya, maka diselesaikan dengan 3 langkah yang tadi. Yang pertama, menentukan titik potong sumbu X dengan Y sama dengan 0. Kita tulis soalnya ini, Y lebih dari sama dengan X kuadrat ditambah 2X dikurangi 3. Ini X kuadrat ditambah 2X dikurangi 3. Y-nya kan tadi 0. Ini Y sama dengan 0, kita tulis 0. Nah, ini difaktorkan menghasilkan X dikurangi 1 dikali X ditambah 3. Jadi X sama dengan 1 atau X sama dengan negatif 3. Jadi titik potongnya 1,0 dan negatif 3,0. Kenapa? Ini 1 dari sini, negatif ke dari sini, dan 0-nya ini sama-sama 0 kan dari sini, Y sama dengan 0. Yang kedua, menentukan titik potong sumbu Y dengan X sama dengan 0. Tulis kembali soalnya, Y lebih dari sama dengan X kuadrat ditambah 2X dikurangi 3. Y ini berubah jadi sama dengan X kuadrat ditambah 2X dikurangi 3. Y sama dengan X-nya tadi 0. 0 dikuadratkan ditambah 2 dikali X, ini 0 dikurangi 3. Y sama dengan negatif 3. Jadi titik potongnya 0, negatif 3. Ini 0 karena X-nya 0, negatif 3 ini, nilai Y-nya adalah 3. Yang terakhir, menentukan titik puncak dari Y sama dengan X kuadrat ditambah 2X dikurangi 3. Cari dulu A-nya berapa? A-nya sama dengan 1, ini 1. Bernilai 1 kan? B-nya sama dengan 2, dan C-nya ini negatif 3. Rumus menentukan titik puncak yaitu P XP, YP. XP-nya negatif B bagi 2A sama dengan negatif B-nya berapa? 2 dibagi 2 kali A-nya 1 sama dengan negatif 1. YP sama dengan D per negatif 4A sama dengan D-nya tadi kan B kuadrat dikurangi 4AC dibagi negatif 4A sama dengan B-nya 2 dikuadratkan dikurangi 4 dikali 1, A-nya kan 1 ini, dikali C-nya negatif 3 diper 4 dikali 1, A-nya kan 1 sama dengan 2 dipangkatkan 2, 4 ditambah 4 dikali negatif 3, negatif 12. Negatif 12 dikali negatif plus 12 dibagi negatif 4 dikali 1, negatif 4 sama dengan 4 ditambah 12, 16 dibagi negatif 4, negatif 4. Jadi titik puncaknya yaitu P negatif 1 ini XP-nya, negatif 4 ini YP-nya. Sehingga memunculkan gambar seperti ini. Ini 1,0 diperoleh dari sini. Dan negatif 3,0 diperoleh dari sini. Nah, untuk titik ini 0, negatif 3 ini titik ini, dan selanjutnya untuk negatif 1, negatif 4 ini. Nah, maka grafiknya seperti ini.
Selanjutnya, untuk menentukan penyelesaian dari pertidaksamaan tersebut, maka tentukan irisan dari kedua arah penyelesaiannya dengan cara melakukan uji titik. Kita ambil dengan titik 0,0, maka untuk pertidaksamaan yang pertama, Y lebih dari X kurangi 2. Y lebih dari X dikurangi 2. Apa? Y-nya 0. Lebih dari X-nya juga 0. Dikurangi 2. 0 dikurangi 2, negatif 2. 0 lebih dari negatif 2. Benar ya? Benar. Kemudian pertidaksamaan yang kedua, Y lebih dari sama dengan X kuadrat ditambah 2X dikurangi 3. Y lebih dari sama dengan X kuadrat ditambah 2X dikurangi 3. Y-nya 0, lebih dari X-nya 0. 0 kuadrat ditambah 2 kali X, 2 kali 0 dikurangi 3. 0 lebih dari sama dengan negatif 3. Benar kan? Benar. Jadi, gambar daerahnya sebagai berikut. Nah, ini yang berwarna merah ini merupakan daerah penyelesaiannya. Dari kedua grafik pertidaksamaan linear dan pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Jadi, seperti itulah cara penyelesaian dari soal pertidaksamaan tersebut. Maka, agar lebih jelasnya, kalian bisa coba latihan. Gambarlah daerah penyelesaian dari pertidaksamaan berikut. 4X dikurangi 6Y kurang dari sama dengan 24. Y lebih dari sama dengan negatif X kuadrat ditambah 4X dikurangi 3. Sekian video pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.